Kami angkat pujian bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami Tuhan. Karena semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dan Kau baik Tuhan. Sama-sama kita katakan dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Dan Kau rancangkan kehidupan kami. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sama-sama kita katakan kalau Dia baik. Aku ada saat ini, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Oh terima kasih Yesus, Engkau
lagi Tuhan kehadirat-Mu Bapa. Let You be center, Jesus be center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been You, Jesus. Jesus, Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been You, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, You're the center, and everything revolves around You. Oh Jesus, You, the center of it all. Oh, my center. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been You, Jesus. Jesus, let Jesus be, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been You, Jesus. Jesus,
else matter. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Oh, Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. It's you, Lord. Jesus, be the center, and everything revolves around you. Oh, Jesus, you, the center of it all. Nothing in this world will do. Jesus, be the center, and everything revolves around you. Jesus.
Alright, Shalom Eco Generation, apa kabar? Sama-sama kita akan beribadah online, alright? Sebelum itu, sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan, merendahkan hati kami untuk membuka telinga dan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan berikan kepada kami hati seorang murid, telinga seorang murid, supaya kami bisa bertumbuh oleh karena firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Alright, hey guys, bulan September, bulan yang baru bagi kita, dan di bulan ini Eco Generation akan membahas tentang healthy worship. Dan inilah juga yang akan menjadi khotbah saya hari ini, healthy worship, penyembahan yang sehat, penyembahan yang benar, penyembahan yang kudus dan yang lain sebagai macamnya, penyembahan yang healthy, yang sehat. Right, tapi hey, saya sebelumnya tidak jemu-jemu untuk mengingatkan kepada teman-teman bahwa setiap hari Minggu jam 10 pagi kita telah beribadah on-site, dan hey, mungkin teman-teman ada di lingkungan dekat dengan kita, dan hey, join us, come and join us, kita sama-sama menyembah, memuji Tuhan di hari Minggu secara on-site gitu ya. There's nothing like in the room, ya, bersama-sama dengan teman-teman, bersama-sama dengan band, music, dan lain sebagainya macamnya, dan kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di sana, pastinya juga disertai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan hey, sama-sama bilang Jumat 23 September, ya, Jumat 23 September jam 7 malam kita akan mengadakan worship night. It is going to be awesome, it is going to be amazing, ya. Untuk pertama kalinya kita akan mengadakan worship night, menyembah Tuhan bukan di hari Minggu tapi di tengah minggu begitu ya. Dan we have a guest, ada Kak Frankie Kuncoro di sana, dan ada Kak Elvis daripada Sudirman Worship. Dan hey, it's gonna be amazing for sure. Dan teman-teman, saya undang untuk semua datang, dan this is for everyone. Ajak teman, ajak saudara, ajak semuanya yang bisa join kepada acara ini. It's gonna be amazing one. Amen. Right. So hey, mari sama-sama kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini I'm going to share you guys a message tentang healthy worship, penyembahan yang sehat, ya. Jadi penyembahan yang sehat itu seperti apa sih? Penyembahan yang berkenan itu seperti apa sih? Penyembahan yang benar itu seperti apa sih? Ya, karena seringkali kita mengkotak-kotakan sebuah penyembahan itu sendiri, ya. Kita mengkotak-kotakan bahwa penyembahan itu, ketika saya ada di gereja, ya. Ketika saya ada nyanyian, ya, pujian, ada lagu, ya, apalagi penyembahan itu lagu mellow biasanya, ya, lagu yang sedih-sedih, lagu yang pokoknya slow, ya, itu adalah penyembahan, ya. Tidak salah begitu ya, tapi belum benar begitu, ya, karena penyembahan itu sifatnya lebih luas lagi, ya, penyembahan itu sifatnya lebih lebar lagi, lebih luar biasa lagi daripada hanya sekedar gereja, ya. Saya mau bilang berapa banyak dari kita kecewa sama gereja. Ya, mungkin karena nggak asik lah di sini, nggak ada Tuhan di sini, wah, iya kan? Pokoknya penyembahannya nggak ngangkat nih, wah, iya kan? Nah, sekarang kita yang sedang mengkotak-kotakan penyembahan itu sendiri, right? Ya, menurut saya itu bukan penyembahan yang benar, bukan penyembahan yang sehat, penyembahan lebih besar lagi, lebih agung lagi, lebih mulia lagi daripada sebuah gereja. Amin. Dan mari sama-sama kita mulai khotbah ini dari, saya mau bilang begini, bahwa segala sesuatu diciptakan ada tujuannya. Ya, segala sesuatu diciptakan ada tujuannya. Mimbar ini, mungkin yang kelihatan bagi teman-teman hanya mimbar ini diciptakan sama pencipta mimbar untuk menjadi sebuah tempat Alkitab, tempat catatan khotbah, untuk supaya si pembicara bisa menyampaikan firman Tuhan. Ini adalah tugas daripada mimbar. Tapi coba bayangkan mimbar ini bisa nggak untuk ditaruh barang-barang yang lain, misalnya jemuran baju, ya. Sini bisa taruh baju, atau mungkin ditaruh gudang gitu ya, taruh kardus dan malam sebagai macamnya gitu ya. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Tapi itu bukan tujuan awal mimbar ini diciptakan sebagai mimbar, right? Nah, sekarang kita suka bertanya-tanya dalam kehidupan kita, tujuan hidup kita apa sih? Ya, kita sering sekali nih, apalagi usia-usia quarter life crisis, biasanya usia 20 tahun ke atas, kita suka bertanya sama diri kita, tujuan kita apa sih? Untuk apa saya diciptakan di dunia ini ya? Kenapa saya ada di dunia ini ya? Kenapa saya terlahir di dunia ini? Kita sering menanya-nanyakan diri kita, dan bahkan mungkin overthinking gitu ya, bahkan mungkin nggak bisa tidur dan lain sebagainya macamnya. Kita bertanya-tanya tujuan kita dalam hidup ini apa sih? So hari ini sama-sama kita akan belajar dari Yesaya 43 ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang 7. Ya, saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ayatnya bilang gini, sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku. Mereka kuciptakan untuk apa?
mengagungkan aku. Ya, saya ulang nih, sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku, mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Jadi kalau kita tanya tujuan hidup kita apa, kita tanya kenapa saya ada di dunia ini, kenapa saya dilahirkan di sini, maka firman Tuhan menjawab kepada kita hari ini bahwa kita diciptakan untuk mengagungkan Tuhan. Jadi tujuan Tuhan Yesus menciptakan kita adalah untuk mengagungkan Dia, untuk meninggikan Dia, untuk menyembah Dia. Karena Tuhan Yesus tidak mungkin menyembah dirinya sendiri. Ya. Karena Dia adalah Allah dan Dia tidak perlu menyembah dirinya dan Dia tidak perlu menyatakan dirinya Allah karena Dia adalah Allah. Maka itu Dia ciptakan manusia. Dan bukan Dia hanya ciptakan, Dia tebus kita semua, Dia ganti kita semua, Dia rela memberikan nyawanya bagi kita semua. Supaya apa? Supaya kita bisa menyembah Dia. Kata mengagungkan dalam Yesaya 43 ayat 7 ini adalah worship artinya. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani kabet atau kabat, yang artinya adalah worship, yang artinya adalah menyembah. Nah, jadi inilah tujuan hidup kita. Ketika Tuhan ciptakan kita adalah untuk menyembah Tuhan. Ketika Tuhan ciptakan kita adalah untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Kalau kita nggak tahu bahwa hidup kita untuk menyembah Tuhan, makanya nggak heran, ya kita sering galau, kita sering bingung, ya kita sering overthinking at the night, bahkan sampai nggak bisa tidur, bahkan nanti merugikan waktu di hari selanjutnya, begitu ya. Tapi kalau kita tahu bahwa hidup kita untuk menyembah Tuhan dan penyembahan itu sifatnya lebih luas, bukan hanya dari sekedar lagu, bukan hanya dari sekedar musik, bukan hanya dari sekedar aku nyanyi dan lain sebagainya macamnya. Tapi penyembahan adalah bagaimana kita benar-benar ngerti bahwa tujuan hidup kita adalah untuk Tuhan, maka saya kira kita akan mulai menemukan tujuan hidup kita. Di Lukas 4 ayat 8 dibilang lebih lanjut lagi kayak gini, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini ayat kan diceritakan bahwa ketika itu Yesus sedang diuji sama iblis, dibawa ke padang gurun setelah Ia puasa 40 hari 40 malam namanya. Lalu Ia dicobai sama iblis, dibawa ke padang gurun. Ini pencobaan yang kedua. Tuhan Yesus dibawa ke gedung yang tinggi begitu ya. Semua dunia bisa dilihat sama Tuhan Yesus. Lalu iblis bilang, kalau engkau sujud menyembah aku, maka aku akan memberikan seluruh dunia ini kepada kamu. Tetapi lihat apa yang Tuhan Yesus bilang dalam Lukas 4 ayat 8. Dia bilang, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iya kan? Berapa banyak dari kita ini kita suka galau yang tadi seperti saya bilang, ya, karena kita nggak tahu tujuan kita adalah menyembah Tuhan. Lalu ketika ada godaan datang, ada ketika tantangan datang, ada ketika si iblis datang, si jahat datang, si musuh datang, kita mulai semakin galau. Mungkin akan semakin merasa, oh kayaknya ini konfirmasi kalau begitu. Ya, tapi hari ini saya mau bilang bahwa iblis bisa kasih rancangan bagi kita. Ya, bisa sekali. Iblis bisa kasih pilihan kepada kita, bisa sekali. Iblis bisa kasih kesempatan kepada kita, bisa sekali. Jangan lupa iblis itu adalah juga malaikat yang diusir sama Tuhan. Makanya dia bisa memberikan rancangan yang kelihatannya baik. Tapi perhatikan ini baik. Tuhan Yesus ngerti bahwa iblis bisa memberikan segala sesuatu kepada kita. Tuhan Yesus ngerti bahwa iblis, si musuh, si jahat bisa memberikan rancangan kepada kita. Bisa memberikan kesempatan, pilihan kepada kita. Tapi Tuhan Yesus dia bilang, engkau harus menyembah Tuhan. Engkau harus memilih Tuhan. Engkau harus memilih kesempatan Tuhan. Engkau harus memilih rancangan Tuhan. Engkau harus memilih rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Engkau harus memilih masa depan yang penuh dengan pengharapan dan bukan masa depan yang hancur berantakan. Katakan amin. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Makanya muncul istilah worship itu adalah dari kata worship. Iya, jadi worship itu bukan hanya sekedar lagu, tapi worship itu adalah dari kata worship. Worth itu kan berharga artinya. Worth itu kan layak artinya. Worth itu kan nilai artinya, value artinya.
Ya, jadi kalau worship adalah kita ngerti siapa yang paling worth di dunia ini. Kita ngerti siapa yang paling berharga di dunia ini. Kita ngerti siapa yang paling layak di dunia ini. Kita ngerti siapa yang paling value, bernilai di dunia ini. Itu adalah worship. Kita tahu bahwa Tuhan yang telah menciptakan kita, menginginkan kita untuk menyembah Dia. Dan ketika bukan hanya menciptakan kita, Tuhan menebus kita, menggantikan dosa-dosa kita, memberikan nyawanya di atas kayu salib, itu adalah kasih yang paling berharga untuk kehidupan kita. Dan kita dikatakan untuk mengagungkan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk worship, artinya kita mesti ngerti siapa yang paling berharga di dunia ini. Saya mau bilang gini, kalau kita nggak ngerti Tuhan Yesus adalah yang paling berharga, makanya nggak heran kita cari-cari penghargaan dari orang lain. Wah, saya ulang ya, kalau kita nggak ngerti Tuhan Yesus adalah yang paling berharga, makanya nggak heran kita cari-cari penghargaan dari orang lain. Ya, mungkin setelah kita melakukan sesuatu yang mungkin bagus, mungkin kayaknya indah, mungkin kayaknya luar biasa, ya. Tapi karena kita nggak tahu hidup kita untuk menyembah Tuhan, kita nggak tahu bahwa semua kemuliaan, semua keagungan hanya untuk Tuhan, bahkan semua apa yang kita lakukan, pekerjaan kita, makanan kita, kebutuhan kita, keinginan kita adalah untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23, gitu ya. Makanya nggak heran kita cari-cari penghargaan dari orang lain. Ya, mungkin orang lain nggak memuji kita, mungkin orang lain nggak meninggikan kita karena apa yang telah kita buat. Ya, pasti nanti kita akan mulai kecewa di situ. Pasti kita akan mulai bosan di situ. Pasti kita akan mulai jenuh di situ. Pasti kita akan mulai, kayaknya gue nggak dihargai di tempat ini. Kayaknya gue nggak ada respect-nya di sini. Kayaknya gue nggak ada reward-nya di sini, nggak ada imbalannya di sini. Dan hey, that's not a worship. That's not a worship. Itu bukan penyembahan, itu bukan hidup sebagai penyembah Tuhan. Ya. Lebih bahaya lagi saya mau bilang gini, cari penghargaan dari hal-hal yang lain. Wah, ini lebih bahaya lagi. Kalau tadi dari pengakuan orang lain, sekarang dari pengakuan dari hal-hal yang lain. Ya, boys, how many of us kita merasa keren, merasa berharga kalau kita punya pacar? Well, it's not a big deal harusnya. Punya pacar dan tidak punya pacar tidak menentukan siapa diri kita. Punya pacar dan tidak punya pacar tidak menentukan siapa yang paling berharga dalam diri kita. Tidak menentukan jati dirimu, tidak menentukan keberhargaan dirimu. Cewek-cewek juga sama. Kalau punya cowok gebetan ganteng, digebet sama kakak kelas, digebet sama cowok paling ganteng sesekolah, sekampus, seperusahaan gitu ya, seantero dunia ini ya. Kamu merasa dirimu naik level, kamu merasa harga dirimu naik, kamu merasa keberhargaan dirimu naik. That's not a worship life. Atau berapa banyak lagi dari kita menganggap rokok sebagai keren-kerenan, right? Ya mungkin karena di society, di dalam pergaulan teman-teman kamu ngerasa bilang, lo nggak ngerokok nggak keren lah, right? That's not a worship life. Itulah kenapa kita dalam kehidupan Kristen, kita tidak boleh merokok. Ya, selain ada daripada faktor kesehatan, juga ada daripada faktor penyembahan. Bahwa Tuhan kita dikatakan adalah Tuhan Allah yang pencemburu. Ya, Dia cemburu sama kita kalau kita memiliki hal-hal lain yang memikat hati kita. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Ketika kita memiliki hal-hal lain yang berharga dalam kehidupan kita selain daripada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, merokok, adiktif lainnya, narkoba, atau mungkin hal-hal kecanduan lainnya, that's not a worship life. Oleh karena itu, saya kira dengan mengerti bahwa pengorbanan Tuhan besar bagi kita harusnya mengerti bahwa hidup kita bukan untuk hal-hal lain daripada Tuhan. Hidup kita bukan dari pengakuan orang lain daripada Tuhan.
Kita tahu bahwa hidup kita adalah berharga. Hidup kita juga harus memiliki keberhargaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya tutup dengan Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 bilang begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan ibadah yang sejati, itu adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita. Kata mempersembahkan di sinilah lahir sebuah kata worship. Atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, persembahan ini adalah sebagai kata worship. Dan kata persembahan di sini adalah kata yang sama dipakai ketika Abraham mengorbankan, mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Ketika dia mempersembahkan anak satu-satunya yang dia dapat di usia tuanya, ya, dan di usia Sarah yang sebenarnya mandul, tidak bisa mempunyai anak karena sudah tua. Tetapi karena janji Tuhan bagi kehidupan Abraham dan Sarah, supaya dia bisa memiliki keturunan seperti banyaknya bintang di langit, pasir di laut, tapi Tuhan memberikan Ishak kepada mereka. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan bagi kehidupan mereka. Tuhan menguji Abraham, Tuhan menguji kesetiaan Abraham. Dia bilang, kamu harus mempersembahkan anakmu Ishak sebagai korban bakaran untuk aku. Disembelih, dibakar untuk Tuhan. Bayangkan anak satu-satunya Ishak. Tapi Abraham tetap setia. Dia memberikan persembahan, dia memberikan tubuh, dia memberikan jiwa, dia memberikan seluruh yang dia punya untuk Tuhan. Dan itulah kata penyembahan yang asli ketika kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Dan tadi analogi tentang Ishak atau gambaran tentang Ishak itu sebenarnya adalah gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Bapa di sorga, dia punya anak satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus. Dia kirimkan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa kita, untuk menebus setiap kita semua manusia yang bersalah ini, untuk menebus kita. Anak satu-satunya diberikan daripada sorga ke dunia untuk kita semuanya. Dan kalau kita nggak ngerti, Tuhan Yesus lah yang paling berharga bagi dunia kita. Tuhan Yesus lah yang paling berharga bagi hidup kita. Maka nggak heran kita akan bingung tujuan hidup kita. Kita akan bingung kemana kita akan berlabuh. Kita akan bingung dan cari-cari penghargaan kepada orang lain. Kita bingung dan cari penghargaan kepada hal-hal lain. Hari ini kita belajar bahwa hidup kita adalah penyembahan untuk Tuhan. Dan penyembahan yang sehat adalah kita mengerti bahwa siapa yang paling berharga bagi dunia ini. Siapa yang paling berharga bagi kehidupan kita. Dan oleh karena itu, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati katanya. Itu adalah penyembahan yang sejati katanya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman itu mengubahkan hati kami Tuhan. Bukan hanya sekedar informasi hari ini, tapi menjadi transformasi dalam hati kami. Menjadi sebuah perubahan dalam hati kami. Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Berbicara dalam hati kami. Meneguhkan setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 God bless you.